Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsika falakal hamdu anta tarda. Walakal hamdu idza rudita walakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana biha abwabut taysir wa tughlaqu biha 'anna abwabut ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsir. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa nas'aluka bismikal a'zamil wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffizunil Qur'an wa tufahhimuni minhu al-ayat wa taftahu li biha nurul jannat wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa'ani khairan min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lamu wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa infa'a wa ibadah wa istighfalah wa hasa ala rusuli kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa bilal al khair wa rahmatullah mawwa wa qul sawab wa qul alhamdulillah wa qul ghaib bisabab wa qul haqqa bil haqqi wa qul batil mustaqim ala al-mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, pandangannya, sehingga dengan kehendaknya lah kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini langkah-langkah kaki kita khutwatan ba'da khutwatin ila hadzal makan, langkah demi langkah ke tempat ini dicatat menjadi sebuah keberkahan. Khutwatan ibarakatin ibarakah, kali langkah kita minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selawat teriring salam semoga tercurah luas pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat tuntunannya, dapat bimbingannya di dunia ini hingga di yaumul qiyamah kelak kita bisa mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani al-bararah, saudara-saudara semuanya, para jamaah semuanya, hadir balita di malam Kamis ini merupakan sebuah pertemuan yang insyaallah kita semuanya nyari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita mengerjakan sesuatu, jangan kita melihat
seberapa besar atau kecilnya sesuatu. Tapi kita lihat siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat salah, jangan kita lihat kecilnya itu kesalahan, tapi kita lihat siapa yang kita berbuat salah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada siapa kita berbuat salah, insya Allah tidak ada kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, semuanya merupakan kesalahan yang tidak boleh kita lakukan. Ikhwanil a'izza, oleh karena itu qala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa tatkala kita berbuat sesuatu, jangan kita melihat itu sesuatunya kecil. Kalau kita berbuat dosa, jangan kita lihat itu dosanya kecil, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat kebaikan, jangan anggap itu kebaikan itu kecil, tapi siapa yang membalas? Bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan teman kita yang balas, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya persepsi kayak gitu, mindset kayak gitu, insya Allah gak bakal berbuat salah, karena kita takut sama kepada siapa kita bersalah, kepada Allah Subhanahu. Ente salah sama saya, ente bohong sama saya, nggak nguntungin saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang murka. Jadi jangan melihat kepada siapa kita berbuat salah, tapi yang namanya kesalahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sama-sama kita ngaji diri. Kita ngaji diri. Kita nggak bisa ngajarin orang, tapi kita bismillah, kita ngajarin diri kita sendiri. Makanya lewat untayan-untayan kalimat An-Nasohi lil Imam Al-Ghazali, kita terusin yang kemarin, kita sampai pada wa ammal arba'atul lati yang bagilaka antab alaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'anallahu wa iyyakum bi'ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qala radhiyallahu anhu wa ammal arba'atul lati yang bagilaka antab alaha. Al-awwalu an taj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law 'amala ma'aka biha 'abduk tarda biha sunhu wa la yadhiku khatiruka 'alaihi wa la taghdab walladzi la tarda li nafsika min 'abdil majazi fala tardu aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyidul haqiqi. Kita pada sampai perkara keempat yang kudu kita laksanakan. Kemarin 4 perkara yang kudu kita tinggalkan. Nah, sekarang 4 perkara yang enggak boleh enggak, ya kudu kita laksanakan. Perkara yang pertama, al-awwalu an taj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala. Jadi kita menjadikan, kita membuat, kita menciptakan, mengkondisikan muamalah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, ya. Bihaitsu law amala ma'aka biha 'abduka tarda biha minhu. Jadi sekiranya kita bergaul sama orang itu ridho sama kita, bukan kita yang nyari ridho mereka, orang itu seneng sama kita, orang itu ridho sama kita, sama kayak kita ibadah sama Allah. Bagaimana biar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho sama kita, sama kayak kita bergaul sama orang. Jangan kita minta diridhoi mereka, jangan. Tapi bagaimana mereka kita bergaul, mereka itu senang sama kita. Kita bergaul, mereka itu ridho sama kita. Tak kala mereka kita ridho, Allah lebih tidak ridho kepada kita semua. Makanya kalau kita gaul sama orang, standar minimalnya mereka itu ridho sama kita. Kalau mereka ridho sama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala udah pasti paling ridho sama kita. Tapi tak kala mereka enggak senang, mereka enggak ridho sama kita dengan pergaulan kita kepada mereka, Allah lebih tidak ridho sama kita. Ini standar minimal kita beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikasih analogi,
Kita ibadah sama Allah dikasih analogi sama Imam Ghazali sebagaimana kita bergaul dengan kita punya manusia, punya teman, punya sahabat. Biar mana ini sahabat kita ridho dengan pergaulan kita sama mereka. Juga bagaimana biar ibadah kita ini Allah ridho dengan ibadah kita. Itu standar kita ibadah sama Allah. Sholat kita bagaimana Allah ridho sama sholat kita. Sedekah kita bagaimana Allah ridho dengan sedekah kita. Sama puasa kita, haji kita. Jangan kita minta diridhoi sama mereka, jangan. Bagaimana mereka ngeridoin kita. Karena yang namanya ridho nas ghayatun la tudrak. Ya. Kita minta diridhoin oleh orang sekampung, ini merupakan sesuatu yang mustahil. Nyari orang biar supaya ridho sama kita sekampung, ini sesuatu yang mustahil. Tapi ridho Allah, nyari ridho Allah, insya Allah kita bisa dapatkan. Kita bisa dapat. Makanya minimal standar kita beribadah ya kayak kita bergaul sama orang biar supaya orang ridho sama keberadaan kita ini. Bihaitsu law amalaka ma'aka, law amala ma'aka biha abduk tardo biha min. Mereka ridho. Wala yadhiku khatiruka alaihi, jangan sampai terbesit keburukan. Jangan sampai mereka itu terbesit keburukan sama kita, jangan sampai. Ya Allah, jangan sampai ini saya punya teman terbesit keburukan kepada kita. Oh, gitu. Kalau mereka udah terbesit keburukan di benak mereka sama kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita jaga yang kayak gitu, kita jaga. jadi standarnya kalau misalnya kita punya teman, punya kawan, mereka udah punya pikiran kotor, pikiran jelek, suudzon sama kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya, lebih enggak senang sama kita. Jadi wala yadhiku khatiruka alaihi. Jangan sampai terbesit hal-hal yang jelek sama mereka untuk kita. Wala taghdab, jangan. Apalagi marah. Allah nggak bakalan marah sama kita kalau nggak dimula-mulain. Sama, kita punya kawan juga nggak bakalan marah-marah sama kita kalau kita nggak mula-mulain. Ya. Walladzi la tardu li nafsika min 'abdikal majazi, ya. Dan hal-hal yang engkau tidak ridhoi pada dirimu, kita enggak senang. Kita enggak senang sama sesuatu. Kita enggak senang, enggak ridho sama sesuatu. Sama, ya. Fala tardu aidun lillahi ta'ala wa huwa sayyidul haqiqi. Kalau kita enggak senang sesuatu, Allah lebih enggak senang sama kita. Allah lebih enggak senang sama kita. Walladzi la tarda li nafsika min 'abdikal majazi. Kalau kita udah enggak ridho, enggak senang dengan diri kita, bagaimana dengan ini kawan-kawan kita yang kita pergauli semuanya? Makanya fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyidul haqiqi. Ini sayyidul haqiqi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka udah enggak ridho sama kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Padahal manusia yang majazi, yang enggak jamin ridhonya dia untuk kita. Yang enggak jamin ridhonya dia untuk kita, yang jamin ridhonya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka. Tapi analoginya begitu ini. Jangan sampai. Jadi minimal standar kita beribadah, bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala, kita diibaratkan bagaimana kita bermuamalah, kita punya kawan-kawan, punya sahabat, punya hamba-hamba Allah, biar mereka semuanya ridho dengan keberadaan kita. Itu standarnya. Kemudian yang kedua wasani, dan yang kedua kullama amilta binnas,
kullama amilta binas ij'alhu kama tarda li nafsika minhum. Kullama amilta binas, ketika kita beramal, berbuat, melakukan apa aja, ij'alhu kama tarda li nafsika, jadikan amal ente, perbuatan ente kama tarda, sebagaimana engkau ridho untuk diri kamu sendiri. Jadi kita ridho sama perbuatan kita, mereka juga harus ridho. Mereka juga ridho, mereka ridho, kita juga ridho. Jadi jangan pilih kasih. Yang ridho kita, yang mereka enggak. Jadi perbuatan kita, kalau kita berpikir seperti ini, itu juga sama-sama ridho, sama-sama ridho. Kullama amilta binas ij'alhu kama tarda li nafsika minhu. Jadi tak kala engkau setiap kali engkau amilta binas, beramal bersama mereka, bersama manusia, ij'alhu, maka jadikanlah amal kalian kama tarda li nafsika. Kita senang sama ini, bagaimana kita juga senang dengan berbuat dengan mereka. Kita senang perbuatan ini, bagaimana mereka juga senang perbuatan ini juga. Jangan sampai kita senang ini, mereka nggak senang. Itu berarti udah nggak sinkron. Jadi kita senang, mereka juga senang. Jangan sepihak. Kita aja, yang lain kagak. Makanya kata li'annahu la yakmalu imanu 'abdin hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsi. Karena tidak sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba, sampai hamba itu senang li sa'irin nas, kepada semua manusia. Ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai. Jadi kalau kita senang, semuanya kudu senang. Kalau kita senang, semuanya kudu senang. Kalau misalnya ada yang nggak senang, berarti ada yang salah sama kita. Ada yang salah sama kita. Makanya iman seorang hamba nggak dikatakan sempurna kalau senangnya cuma satu arah aja. Kalau senangnya cuma satu arah, kita doang, yang lain nggak pada senang. Bagaimana kita senang? Kita punya kawan senang, sahabat senang, semuanya mereka ridho. Kalau udah begitu, udah jadi satu. Allah juga lebih ridho. Kemudian wal wasalisu, dan yang ketiga, idza qaratal ilma aw tala'atahu yang bagi ayyakuna ilmuka yuslih qalbaka. Ini dia. Kalau kita baca ilmu, kita mutolaah sesuatu, mutolaah kitab, dengerin sesuatu, dengerin nasihat, yang bagi ayyakuna ilmuka yuslih qalbaka. Hendaknya ilmu yang engkau baca, nasihat yang engkau dengeri, ya, mutolaah kitab yang engkau lakukan setiap hari ini, yuslih qalbaka, benerin hati kita, benerin minimal. Namun kalau kita baca begitu biasa-biasa aja, berarti ada yang salah sama kita. Jadi kalau kita deres sesuatu, bisa nyembuhin kita punya hati. Kalau kita baca Quran, bisa nyenengin kita. Cuman tak kala kita baca Quran biasa-biasa aja, kudu ditanya hati kita ini. Minimal yuslih qalbaka, bisa mengislah hati kita. Karena semua hal-hal yang bersumber dari hadis dan Al-Quran, semuanya itu untuk islahul qalbi, untuk benerin hati. Cuman kalau kita melakukan sesuatu, belajar ilmu, deres kitab, baca Quran misalnya, enggak sedikit pun tergugah hati kita, berarti kita harus ngaji diri lagi. Jadi minimal yuslih qalbaka, benerin hati kita.
Wa yuzakki nafsaka, dan nyuciin diri kita. Menyuciin diri kita di pondok dicuci. Karena yang namanya ilmu itu adalah siraman rohani. Cahaya itu yang bersih kita semua. Hati kita kotor, yang bersihnya ilmu. Yang bersih ilmu. Makanya jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi nggak ngefek sama kita punya hati. Minimal harus ngefek, punya pengaruh. Ini dikasih standar sama Imam Ghazali, kalau nginjem kita ngaji sama siapapun, kita belajar ilmu sama siapapun, harus bisa mengislah. Yuslih qalbaka, yang bagi ayyakuna ilmuka yuslih qalbaka. Harus seyogianya, mau enggak mau kudu mengislahkan. Itu dia. Jadi kita kemanapun, mau ikut maulid, mau ikut haul, mau ikut tahlilan, standarnya bisa mengislahkan. Kalau kita terus begitu lama-lama kita ngikut tiap hari, tiap saat kita ngikut itu, dah hati kita dibersihkan, dibenerin semua, diservis terus, servis. Dan kudu ada ilmu, kudu belajar ilmu kayak kendaraan. Jadi kita ini, jiwa kita ini kayak kendaraan, kayak motor mau secanggih kayak apapun, kalau kagak diservis agak bakalan beres. Ya, mau mahal kayak apapun itu motor, kalau nggak diservis pasti rusak. Sama kayak jiwa ini, kudu diservis. Yang nyervis itu siapa? Ilmu. Makanya yang bagi ayyakuna ilmuka yuslih qalbaka. Ilmu yang kita pelajari, yang kita deres, yang kita mutolaah, kudu nyervis hati ini sama. Jadi jiwa kita kayak kendaraan. Kalau kita punya kendaraan mahal, disimpan aja di rumah, rusak. Sampai kayak gitu. Makanya yang namanya ngaji, mau nggak mau harus sama siapa aja, sama siapa, buat benerin hati, buat islahul qalb, buat benerin. Kalau hati kita udah bener, ngapa-ngapain juga bener. Ini beberapa hal, 3 hal yang diwasiatkan min nasoihi al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu. Jadi standarnya kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah itu ridho dengan kita punya ibadah. Bagaimana orang yang kita bergaul dia ridho sama kita. Jangan sampai kita bergaul dia enggak senang sama kita. Enggak enak banget. Nah, jadikanlah amal kita, amanah sama manusia itu juga amal-amal yang kita juga ridho, dia juga ridho. Kemudian yang ketiga ini, ilmu yang kita pelajari setiap hari, setiap saat, ya. Untayan nasihat yang kita dengar dari mana aja, yang bagi ayyakuna ilmu kayus, benerin hati kita. Ya. Mudah-mudahan itu bisa meresap di kita semua. Sama siapa aja ya, sama siapa aja bisa benerin hati. Harus dibenerin terus, kudu dibenerin. Ya. Jangan sampai udah tua kagak dibenerin terus. Saya mengaji tiap hari, terus sepanjang ayat, sepanjang. Ya, mudah-mudahan amaliyah kita semuanya bisa membersihkan hati kita semua. Kalau hati kita bersih, jiwa kita juga bersih semua. Kalau jiwa kita bersih, insya Allah husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi, dikasih tuntunan ke arah ilmu yang bisa mengislah hati kita semuanya untuk saling ridho antara kita semuanya. Kalau kita udah saling ridho, Allah juga akan lebih ridho sama kita Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah ridho, dunia wa ma fiha punya kita semua. Mudah-mudahan bisa tercapai.
Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk para guru kita, guru-guru dan guru kita semuanya, orang tua kita, sahabat kita semuanya. Semoga dengan membaca Fatihah ini bisa membuka hati kita, bisa menjadi hadiah terindah untuk mereka. Mudah-mudahan semuanya para ahli kubur kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala man awal islam al-salihul lahadiyati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa liwalidina wal muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana